belum lagi sama teman-teman dari negara lain, itu mereka punya sudut pandang yang beda banget, dan itu memperkaya sudut pandang aku sih, dan bikin aku jadi lebih open minded gitu, ngelihat satu masalah, ngelihat satu hal tuh dari sudut pandang yang lebih luas. Dan menurut aku itu penting sih untuk aku di kehidupan sehari-hari ataupun nanti dalam karir gitu. Banyak deh, pokoknya juga merasakan kayak hektiknya. Gak cuma ngedesain, tapi kita misalnya harus berkomunikasi secara profesional ke person in charge gitu kan. Tentang kayak organisasi perusahaan seperti apa sih? Iya benar, kayak apa, birokrasinya kayak gimana. Kayak gak cuma sekedar nih desain kerjain, enggak, tapi kayak udah ada briefnya kan. Dan pesertanya semakin banyak, dan yang diterima semakin hari semakin banyak, semakin meningkat. Jadi bukan hanya MSIB, tetapi untuk MBKM yang lainnya juga sama. Halo sahabat Dikbud, dimanapun kamu berada, kembali lagi di Senior Silaturahmi Merdeka Belajar, episode spesial Bulan Merdeka Belajar. Di mana hari ini kita akan berbicara dengan narasumber-narasumber kita, berbincang. Tapi sebelum kita mulai, kita tonton dulu video yang satu ini. Institusi Pendidikan Tinggi Indonesia menghasilkan jutaan lulusan baru setiap tahunnya. Namun, tidak semua lulusan tersebut bisa langsung terserap di dunia kerja, meskipun lapangan kerja yang tersedia terbilang cukup luas. Banyak lulusan perguruan tinggi tidak mampu bersaing di pasar kerja karena tidak memiliki kemampuan atau keterampilan yang dicari oleh perusahaan. Persoalan inilah yang menjadi latar belakang dari kebijakan MBKM yang diluncurkan pada tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam 6 bentuk kegiatan pembelajaran. Dengan diluncurkannya kebijakan baru ini, perguruan tinggi mulai bertransformasi untuk menghadirkan pengalaman belajar yang berkualitas bagi mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus. Sejalan dengan upaya tersebut, Kemendikbudristek sendiri meluncurkan sejumlah program unggulan sebagai program percontohan yang nantinya bisa ditiru atau diadaptasi oleh perguruan tinggi untuk diselenggarakan secara mandiri. Oke, pada tema hari ini kita akan membahas tentang kampus merdeka. Utamanya kita akan membahas tentang perjalanan, tantangan, dan juga transformasi apa sih setelah adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, hari ini saya nggak sendiri, saya bersama beberapa narasumber kita. Jadi kita akan fokus nih, mulai dari peserta programnya, kita ngobrol juga bersama dengan para dosen, dan juga alumni dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, mungkin hari ini kita sudah kedatangan bertiga. Ada Jessica, ada Pak Wardoyo, dan juga Mbak Belvi. Oke, mungkin masing-masing boleh perkenalkan dirinya dulu dari Mbak Jessica. Oke, halo semua, perkenalkan nama aku Jessica Anabel Tiopriska, biasa dipanggil Jessica. Sekarang aku semester 8 di UI, jurusan Ilmu Ekonomi, dan kemarin sempat ikut program IISMA batch tahun 2023. Oke, selanjutnya. Halo sahabat semuanya, sahabat Dikbud. Perkenalkan, saya Wardoyo, dosen Universitas Gunadarma yang diberikan tugas sebagai koordinator perguruan tinggi untuk magang dan studi independen bersertifikat sejak batch pertama sampai sekarang. Luar biasa. Keren banget. Oke, salam kenal semuanya, nama saya Belvi Sabi Iskandar, biasa dipanggil Belvi. Saat ini semester 6 di Universitas Telkom Bandung, dan juga sedang menjalani program magang dan studi independen bersertifikat di Lazada. Oke, berarti MSIB ke 6 angkatan ini. Oke. Oke, nah kita hari ini mau berbicara atau bincang-bincang tentang praktik baiknya ataupun dampak baiknya dan juga perubahan apa yang mungkin yang sudah terjadi gitu ya. Mungkin pertama saya ke Kak Belvi. Oke. Kak Belvi tadi sudah sempat bilang bahwa ikutan program MSIB 6 ya. Nah, kenapa sih memilih program MSIB sebagai salah satu program MBKM yang diambil gitu ya? Karena kita tahu juga kan bahwa MBKM itu memberikan hak kepada para mahasiswanya dalam 3 semester untuk belajar di luar kampus gitu. Iya, jadi sebelumnya kalau di kampus aku sendiri di Universitas Telkom itu sebenarnya dari awal itu memang udah support banget sama program Kampus Merdeka ini, apapun itu programnya, apalagi MSIB ini sendiri. Nah, aku sendiri tertarik sama MSIB ini karena memang untuk semester 6, jadi kan sekarang aku semester 6, memang seharusnya itu kita ambil mata kuliah biasanya namanya kerja profesi. Jadi emang kita harusnya itu magang di semester 6, nah tapi
untuk kerja profesi ini sendiri biasanya memang kita sendiri kan yang harus cari dan approach secara mandiri gitu ya, yang ke perusahaan-perusahaan yang mungkin lebih sulit untuk dikenali gitu ya rata-rata gitu. Jadi antara mungkin biasanya memang perusahaan kenalan atau gimana gitu kan. Nah, tapi kalau apply melalui MSIB ini sendiri, selain bisa dikonversi gitu kan SKS-nya secara full, terus juga pilihannya jauh lebih banyak dan jangkauannya juga lebih luas banget gitu kan. Dan pilihan-pilihan mitranya itu juga keren-keren banget gitu. Jadi waktu pas aku apply kemarin juga seneng banget karena banyak banget pilihannya kayak gitu. Jadi kurang lebih pilih MSIB karena hal itu sih. Nah, kepilihnya kan berarti memilih dari banyaknya mitra yang keren-keren. Dan juga kita tahu bahwa mitra-mitra yang terpilih itu memang sudah difilter dulu ya oleh benar banget. di Kemendikbud. Jadi mitra yang terpilih udah pasti mitra yang memang kredibel, mitra-mitra yang memang sudah menjadi partner dari Kemendikbud. Nah, kenapa memilihnya Lazada? Atau mungkin apply-nya ke berapa perusahaan sih? Nah, jadi kan kebetulan memang aku juga nanya-nanya ke kating-kating aku yang udah apply MSIB sebelumnya gitu kan. Dan aku ngikutin juga tahun ini kayak gimana kebijakannya. Nah, tahun ini sendiri kan memang kita boleh apply ke 22 posisi ya dimanapun itu perusahaannya. Nah, aku pilih strateginya itu kemarin jadi satu perusahaan, satu posisi gitu. Jadi biar dimaksimalin sebisa aku untuk apply ke sebanyak mungkin perusahaan gitu kan. Nah, terus memang jujur beruntung banget bisa keterima di Lazada karena memang sejak awal itu salah satu incaran utama aku karena kebetulan di Telkom University di Universitas Telkom itu jurusan aku itu DKV, desain komunikasi visual. Yep. Jadi untuk perusahaan-perusahaan seperti yang e-commerce atau startup yang fast pace gitu yang kerjanya tuh cepet sebasasep gitu, itu diperluin banget buat aku biar bisa berkembang cepat juga desainnya kayak gitu. Jadi makanya rata-rata yang aku pilih itu antara perusahaan-perusahaan e-commerce atau startup atau perusahaan-perusahaan besar yang contohnya seperti Telkom sendiri ya. Ya kebetulan menggunakan nama perusahaan yang sama kayak nama kampus. Oke, berarti emang punya ketertarikan khusus dengan dunia industri yang lagi berkembang saat ini ya. Oke, kita berlanjut ke Pak Wardoyo. Pak Wardoyo kan sudah menjadi koordinator perguruan tinggi untuk MSIB sejak batch pertama gitu. Pertama. Nah, sebagai seorang dosen pendidikan tinggi gitu ya, yang terlibat dalam implementasi MBKM. Jadi menurut Pak Wardoyo bagaimana kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini telah merubah suasana atau lingkungan kondisi di perguruan tinggi? Oke, terima kasih Mas Firsa. Saya cerita flashback sebentar ya. Oke, sejak MSIB pertama itu mahasiswa yang daftar aktif tiba-tiba ada surat dari kementerian untuk menunjuk koordinator perguruan tinggi. Oke, tiba-tiba saja nama saya muncul, ditunjuk, ya, ditugaskan untuk ini mengurus MSIB. Nah, kemudian dampaknya apa? Setelah sekian batch 2, batch 3, batch 4, batch 5, itu animo mahasiswa itu semakin lama semakin meningkat. Di samping itu juga kami mencoba untuk melakukan sosialisasi secara masif. Kalau dulu hanya melalui wali kelas, BEM. Nah, kemudian mulai batch 5, MSIB 5 itu sudah menggunakan media sosialnya kampus. Termasuk web-webnya kampus, semuanya digunakan untuk maksimalkan. Dan mulai MSIB 5 dan 6 itu menggunakan UGTV. Saluran UGTV digunakan dengan hybrid. Ya, siaran langsung melalui UGTV dan juga melalui Zoom. Dan pesertanya semakin banyak. Dan yang diterima semakin hari semakin banyak, semakin meningkat. Jadi bukan hanya MSIB tetapi untuk MBKM yang lainnya juga sama. Termasuk Wirausaha Merdeka. Wirausaha Merdeka itu juga terjadi kenaikan. Kalau tahun 2022 itu hanya 2 mahasiswa yang lolos, tahun 2023 itu hanya 72. Jadi kenaikannya cukup luar biasa di sini. Ya. Kalau MSIB ya nggak perlu ditanya lagi ya. Dari tahun yang batch 5 itu 622, yang sekarang ini MSIB 6 itu hanya 1173. Itu nggak hanya Pak, itu banyak. Kami yang pusing akhirnya. Nah, dengan banyaknya antusiasme dari para mahasiswa untuk mengikuti program-program dari Kampus Merdeka sendiri, Pak. Untuk perguruan tingginya sendiri itu apa rasanya, dampaknya gitu ya, yang berbeda. Kemudian
skema pembelajarannya kan juga jadi berubah ya Pak. Dari yang tadinya hanya di kampus aja, kemudian sekarang mungkin Pak Wardoyo juga merasakan sebagai koordinator perguruan tinggi, ini saya harus memberikan approval untuk mahasiswa supaya bisa mendaftar gitu. Nah ini untuk perguruan tinggi seperti apa Pak perubahannya? Di perguruan tinggi awal-awalnya itu dosen tuh ya biasa ya, Daniel ya, menolak itu. Ya tapi lama-lama semakin ke sini setelah diberikan pemahaman dan juga pengarahan-pengarahan seminar dari pimpinan, akhirnya lambat laun sudah mulai terbuka dan dilibatkan di dalam sebagai dosen pendamping perguruan tinggi ya. Jadi untuk mendampingi aktivitas mahasiswa termasuk untuk memonitor, karena kalau hanya koordinator PT ya yang mendampingi kayaknya nggak sanggup ya. Bayangkan saja 1.000 lebih untuk didampingi, dan di kami itu ada 4 koordinator perguruan tinggi untuk itu. Dan ini menurut saya luar biasa sekali, dan kampus kebetulan support sekali. Karena apa dampaknya terhadap IQ 1 dan 6. Oke, naiknya menjadi luar biasa sekali, dan akhirnya kampus dengan senang hati ayo semakin digerakkan untuk ke arah sana. Berarti dengan kata lain sebenarnya semakin banyak sosialisasi tentang MBKM, terutama kampus Merdeka gitu program-programnya, itu akan semakin menjangkau perguruan tinggi lainnya untuk mengikuti dan ikut mendorong dan juga melaksanakan implementasi dengan sangat baik gitu ya Pak. Jadi mungkin ini salah satu kanal untuk kita bisa menyuarakan juga, mensosialisasikan kepada perguruan tinggi yang lainnya yang mungkin baru sedikit gitu ya mengikuti. Oke, tadi kita ngomongin tentang program-program MSIB. Nah, selain MSIB kan ada juga banyak program lainnya ya. Seperti kita tahu ada kampus mengajar, pertukaran mahasiswa merdeka, ada wirausaha merdeka, ada praktisi mengajar juga yang masuk ke dalam kampus gitu. Nah, ini kita kedatangan juga kan dari Jessica dari program IISMA, Indonesian International Student Mobility Awards. Nah, berarti ikutan ISMA di tahun 2023, berarti yang kemarin ya. Kemana? Ke Belanda, Radboud University di Belanda. Ngambil studinya apa di sana? Jadi kalau di ISMA tuh kita bisa ngambil course yang di luar dari jurusan kita. Jadi dari ngambil course yang di luar dari mata kuliah yang aku pelajarin di kampus. Jadi kan kalau di kampus tuh aku ilmu ekonomi, jadi ya mata kuliahnya pasti mata kuliah ekonomi gitu. Iya. Tapi kemarin pas di ISMA aku sempat ngambil intercultural communication, terus sempat juga ngambil course-course yang berkaitan sama hubungan internasional gitu. Jadi cukup diverse sih kemarin pas di ISMA ngambil course-nya. Oke, kenapa ngambil programnya adalah program ISMA? Karena emang dari dulu tuh pengen bisa belajar ke luar negeri. Dan menurut aku dari ISMA ini bisa jadi platform aku buat icip-icip lah gitu, belajar di luar negeri 6 bulan gitu kan. Nah jadi makanya pas tahu kalau ada program ISMA tuh udah niat banget mau daftar gitu sih. Jadi kayak menurut aku ini akan bermanfaat banget buat aku bisa ngerasain belajar di luar negeri. Karena kan itu bakal berpengaruh juga, aku bisa jadi lebih mandiri gitu, bisa belajar kalau di luar negeri tuh kayak gimana sih, pasti kan budayanya juga banyak yang berbeda. Terus bisa memperluas pertemanan aku juga gitu. Kalau yang sebelumnya mungkin lingkupnya lebih banyak di UI aja di kampus, tapi sekarang kan aku bisa kenal sama teman-teman satu batch ISMA aku yang itu aja udah beragam universitas di Indonesia gitu. Betul. Terus belum lagi ditambah sama teman-teman internasional dari berbagai negara gitu sih. Jadi aku ngeliat banyak banget manfaat yang bisa aku dapetin dari ISMA, makanya aku coba ikut ISMA gitu. Oke, tadi barusan Jessica juga nyampein dampak-dampaknya itu cukup banyak ya. Menjadi lebih mandiri, temennya jauh lebih banyak, terus belajar kultur yang di luar, dan juga kita bisa komparasi dengan kampus di luar dan kampus kita seperti apa sih metode pembelajarannya. Nah, kita tahu bahwa peminatnya ISMA tuh banyak banget. Iya. Dan mungkin yang keterima juga agak cukup sedikit gitu. Nah, tantangannya apa sih kalau dari versi Jessica? Sebenarnya tantangannya banyak sih, karena aku sendiri waktu mau daftar ISMA tuh sempat insecure gitu, maksudnya bisa keterima apa enggak tuh. Cuman ya udah sih, aku dari awal tuh emang udah research gitu, dari mau daftar kira-kira apa aja sih yang diperluin untuk daftar ISMA, mulai dari berkas-berkasnya, terus kayak tes EPT, English Proficiency Test. Yep. Terus abis itu juga IPK-nya juga harus dikontrol kan biar tetap tinggi gitu. Nah itu aku coba research berkas-berkas yang diperlukan. Terus habis itu aku mulai persiapan untuk tes. Aku pilihnya tes IELTS karena di ISMA tuh kita bisa pilih beberapa jenis tes gitu. Bisa TOEFL, bisa IELTS, bisa juga Duolingo. Tapi nggak semua universitas itu terima untuk
tes Duolingo gitu. Dan yang paling banyak diterima tuh IELTS. Jadi aku mikir, oh ya udah sekalian aja aku tes IELTS Itu gitu. strateginya ya. Iya. Salah satu strateginya ya, buat teman-teman yang mau daftar ISMA tuh. Iya, jadi aku, tapi kan tes IELTS tuh lumayan ya biayanya. Jadi aku nggak mau juga sia-sia keluar uang tes IELTS tapi nanti hasilnya kurang bagus gitu. Jadi sebelum tes IELTS aku preparation dulu sih, kayak nyiapin gitu dari listeningnya, speaking, writing, reading gitu. Digodok gitu sampai benar-benar siap, baru habis itu aku tes IELTS. Terus habis itu setelah itu kan ada perlu nyiapin esai gitu-gitu kan. Betul. Nah itu aku coba juga sih siapin esai, dan waktu nyiapin esai juga nggak sekali tulis jadi gitu, tapi kayak di revisinya tuh berkali-kali. Aku sempat nanya juga ke kakak tingkat aku yang pernah ikut program ISMA sebelumnya, terus sempat nanya juga ke teman-teman aku yang pernah dapat scholarship atau udah sempat kuliah di luar negeri gitu. Aku nanya kira-kira esai aku nih masih ada room for improvement-nya apa enggak gitu, atau ada yang bisa aku ubah-ubah sedikit gitu biar lebih bagus lagi gitu. Jadi itu sih setelah direvisi berkali-kali kayaknya udah oke nih, akhirnya aku daftar, maksudnya masukin berkas-berkas semuanya. Terus abis itu juga kan ada tahap interview. Nah pas tahap interview juga persiapannya tuh aku udah deg-degan berhari-hari gitu kan. Dan apalagi kan kalau ISMA itu dari jangka waktu dikasih tahu kalau kita lolos tahap berkas ke tahap interview itu lumayan deket waktunya. Jadi aku udah nanya-nanya juga sama kakak tingkat aku sebelumnya. Jadi mereka kasih saran lebih baik kalau udah kumpulin berkas itu langsung aja persiapan interview gitu, daripada nanti baru nunggu pengumuman baru langsung persiapan, takutnya mepet. Jadi udah aku langsung dari awal tuh udah list pertanyaan gitu sih, kira-kira apa aja ya yang mungkin ditanyain gitu, udah nyiapin diri juga buat siapin jawaban yang paling bagus yang aku bisa ya. Terus habis itu ya udah akhirnya tahap interview, terus ya udah sih puji Tuhannya lolos. Oke. Itu strategi-strateginya udah cukup banyak ya di mempersiapkan supaya nggak mepet. Kemudian tadi memilihnya IELTS karena perguruan tingginya cukup banyak yang menerimanya IELTS gitu ya. Nah, kalau strategi pemilihan universitas di luar negerinya ada strategi tertentu? Ada sih. Kebetulan aku lumayan realistis gitu. Jadi aku kayak ngelihat statistik data sebelumnya, kan ada tuh kalau di website ISMA. Jadi setiap universitas itu mereka nerimanya apa aja. Ada yang cuma nerima IELTS doang, ada yang nerima Duolingo juga. Terus kan dari statistik itu bisa kita lihat juga kira-kira GPA awardees tahun sebelumnya itu berapa, terus IELTS-nya nilainya berapa kayak gitu-gitu. Jadi aku coba lihat dari situ, terus aku bandingin sama GPA aku berapa, sama nilai tes IELTS aku berapa gitu. Jadi coba dicocokin aja sih, terus akhirnya setelah ngebandingin itu, terus ditambah juga aku ngeliatin course-nya, karena kan kalau aku milih Universitas ISMA tuh kan course-nya mereka nggak buka semua ya, ada beberapa course aja. Jadi aku ngeliat juga course-nya tuh ada yang sesuai nggak sama minat sama passion aku. Terus habis itu juga emang dari sebelumnya sebenarnya emang udah pengennya ke Europe atau UK. Nah jadi aku fokusnya emang udah ke situ sih, aku eliminasi gitu. Jadi aku fokusnya ke universitas di Europe dan UK, terus habis itu ngecek course-course yang sesuai, terus lihat juga data statistiknya yang cocok sama yang aku punya gitu. Terus baru dari situ aku milih, oke aku mantep nih daftar universitas pilihan aku gitu sih. Oke, strateginya cukup jitu ya, karena udah terbukti nih di tahun lalu masuk ke Radboud University. Nah kalau dari Pak Wardoyo, untuk mahasiswa-mahasiswa yang mendaftar ke program-program MBKM, punya nggak tips atau saran gitu ya mahasiswa supaya saya bisa keterima nih, karena kita tahu bahwa peminatnya program Kampus Merdeka ini cukup banyak sekali. Bahkan di tahun lalu mungkin Mas Menteri juga sudah menyampaikan ke Pak Presiden di Festival Kampus Merdeka Vokasi Fest itu bahwa sekarang peserta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu udah hampir 1 juta peserta. Bahkan mungkin kalau sekarang sudah lebih dari 1 juta gitu. Oke, tips dari saya yang biasa saya sosialisasikan ke mahasiswa, terutama untuk MSIP dan kampus mengajar ya, itu adalah pertama saya minta cek CV-nya, kurikulum vitae-nya seperti apa, portofolionya seperti apa. Kalau misalnya di portofolio ikut seminar tentang digital marketing, pelatihan tentang digital marketing, kemudian saya arahkan ambilnya ya digital marketing. Jangan seperti nabur jala gitu kan, ditabur pokoknya sebanyak-banyaknya, nanti dapat ya syukur, nggak dapat ya nggak apa-apa gitu. Enggak, saya arahkan ke sana. Jadi langsung fokus, kompetensimu apa? Itulah yang harus kalian lamar.
Karena kalau kita nabur jala itu belum tentu, karena apalagi kalau dalam satu perusahaan ya, naburnya di satu perusahaan, padahal mereka saling terkait. Begitu yang satu sudah di cut ya, tidak diterima, ya otomatis gugur semuanya. Iya. Jadi ini penting sekali. Ya, jadi kompetensi dengan apa yang dilamar, termasuk portofolio di CV-nya itu penting sekali. Berarti kurang lebih strateginya tadi mirip-mirip dengan strateginya Belvi ya, bahwa harus begitu ya, menyebar di banyak perusahaan dengan satu fokus minat. Oke. Nah, balik lagi ke Belvi. Saat mendaftar program MSIB, tadi kan strateginya sudah diberikan ya cukup banyak. Nah, struggle-nya atau tantangannya, perjuanganmu apa sih untuk bisa keterima MSIB gitu? Jadi betul ya tadi kata Pak Wardoyo, jadi memang selain karena kita juga terbatas, ada batasannya sendiri untuk apply-nya ke beberapa perusahaan gitu kan, beberapa posisi. Jadi memang sebelum apply itu juga dari awal sejak udah dibuka nih, kan memang kalau dibuka itu awalnya mitra daftar dulu, terus nanti mitra sudah terdaftar, mahasiswa bisa lihat posisinya tapi belum bisa apply kayak gitu kan biasanya. Nah terus posisinya itu kan banyak banget, dan tadi benar juga tadi kata Pak Wardoyo, jadi karena aku sendiri juga jurusannya kan desain komunikasi visual, jadi memang rata-rata aku juga apply pasti posisi yang memang selaras sama jurusan, dan itu juga mempermudah nanti untuk kedepannya karena memang selaras juga sama yang kita pelajarin di kampus, terus juga mempermudah proses konversi juga gitu kan. Jadi kemarin tuh rata-rata kalau nggak apply ke graphic designer position atau UI UX atau kreatif, pokoknya yang bagian-bagian kreatifnya lah ya gitu. Iya, nah jadi memang nyambung semua. Terus juga selain itu karena memang tiap mitra itu beda-beda ya. Jadi kalau kemarin itu memang aku termasuk yang cepat diproses sama Lazada. Jadi baru seminggu pertama itu udah dilanjutin untuk online test. Jadi memang tiap mitra itu beda-beda juga step-stepnya. Nah itu cukup overwhelming waktu itu buat aku. Karena kan waktu itu di saat yang bersamaan misalnya udah ada beberapa perusahaan yang langsung email kerjain online testnya dalam waktu 2 hari ya, jadi atau enggak dalam waktu 1 hari ya. Nah itu jadi kerjainnya tuh sekaligus, dan waktu itu juga kebetulan memang di Universitas Telkom itu kita lagi ujian, lagi minggu ujian. Jadi udah tuh aku udah yang kayak aduh gimana nih gitu kan biar kita bisa kerjain semuanya. Jadi waktu itu aku sempat ngerjain online testnya Lazada itu waktu itu jam 2 pagi. Itu perjuangan ya. Jadi habis ngerjain deadline, kan deadline-nya biasanya 11.59 ya. 11.59 ya kan. Sebelum hari berikutnya. Iya, nah itu sudah selesai tuh deadline-nya. Terus habis itu langsung kita cek yang email yang udah masuk dari perusahaan mana aja. Terus kerjain online testnya buru-buru. Itu juga waktu itu pas kerjain yang Lazada aku udah yang kayak ya udah yang penting kita selesain dulu. Terus benar juga tadi CV-nya itu memang diperhatiin banget karena itu juga pertimbangan aku waktu pas apply. Kenapa CV-nya itu harus sudah rapi, biasanya kita sekarang pakainya format ATS friendly namanya ya. Jadi udah kurang gaul lah ya kalau pakai CV-nya tuh yang ada fotonya gede, terus yang warna-warni gitu. Bahkan aku pun walaupun apply posisi kreatif tapi tetap pakai CV yang ATS friendly, tapi juga pakai portfolio juga. Terus ya portfolio itu juga penting. Nah di portfolio itu aku juga nonjolin karya-karya aku yang paling mendeskripsikan aku tuh gimana sih orangnya kayak gitu. Jadi selain nonjolin karya-karya yang paling aku banggain, juga tunjukin ciri khas aku gitu. Jadi itu menjadi suatu hal yang bikin nonjol daripada orang lain gitu kan. Nah itu juga dari mentor aku di Lazada juga yang interviewin aku waktu itu, beliau sendiri juga yang bilang kenapa endingnya aku yang dipilih, karena sewaktu interview itu rasa percaya diri, rasa keyakinan akan skillnya kita gitu kelihatan banget gitu. Kita nggak bisa bohongan kalau pas lagi interview itu kita kelihatan nervous atau enggak, itu kan kelihatan banget ya. Jadi waktu itu ketika bisa menjelaskan apa yang kita suka, passionate-nya di bidang apa, terus misalnya paling suka pakai software apa sih kayak gitu, terus project yang paling kamu bagian itu apa sih, pertanyaannya kan kayak gitu ya. Kalau misalnya udah bisa ngejelasin gitu, nah itu pasti akan ada kesan tersendiri gitu di orang yang interviewin kita gitu. Jadi ya paling kemarin tuh struggle-nya itu nyiapin berkas-berkasnya juga, nyiapin
berkas-berkas dari kampus yang kayak transkrip nilai segala macam, terus juga pastiin dosen wali kita tahu, jadi jangan ada istilah yang kayak, karena kan sekarang SPTJM. Ya SPTJM itu kan memang udah nggak seribet batch-batch sebelumnya, udah ada Betul, improvement. sudah mulai didigitalisasi. Ya, Jadi udah lebih digitalisasi, itu lebih gampang. Nah jadi itu tuh harus menjadi suatu upaya kita biar lebih komunikatif juga sama dosen wali. Jadi waktu itu aku juga harus dapat selain restu dari orang tua, restu dari dosen wali lah ya gitu ya. Harus dong. Nah terus personal branding gitu ya, menurut aku itu juga lumayan ngaruh dari media sosial, misalnya kayak LinkedIn lah atau Instagram kayak gitu. Terus research perusahaan, research posisi, terus juga untuk online test karena memang waktunya mepet-mepet, biasanya ya kerjain sebisanya kita aja lah, jangan nyontek, jangan lihat dari Google, udah sebisanya aja deh. Ya percaya diri aja gitu. Terus kalau misalnya lolos sampai tahap interview, pokoknya jangan sampai kelihatan minder, jangan sampai kelihatan kita nggak tahu nih apply posisi apa. At least ya searching dulu lah sebelum interview di Google gitu kan. Berarti kata kuncinya sebenarnya riset ya. Kalau Iya, nyambung tadi riset, MSIB dan juga ISMA, belajari dulu ini trennya seperti apa sih sebelum batch-batch sebelumnya. Iya, Kemudian saat interview juga pede aja udah, jadi diri sendiri aja. Dan juga tujuannya kita mau apa sih gitu kan ya. Oke, nah kita udah bahas tentang perjalanan, tantangan, dan juga mungkin beberapa cerita tips strategi gitu ya. Kita akan masuk ke segmen dampak gitu. Kita akan bicara tentang dampak. Tapi sebelum kita masuk tentang dampak, kita masuk dulu ke video yang satu ini. Indonesian International Student Mobility Award atau ISMA merupakan program beasiswa yang diselenggarakan dengan dukungan pendanaan dari pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa belajar di perguruan tinggi terbaik dunia selama 1 semester atau 4 hingga 6 bulan. Selain bisa mempelajari berbagai subjek pengetahuan multidisiplin yang linear dengan program studinya, eksposur internasional yang diperoleh selama mengikuti program mempersiapkan para mahasiswa untuk menjadi warga dunia yang bisa merangkul keragaman sekaligus mampu bersaing dalam pasar kerja dunia. Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat atau MSIB membuka pintu bagi mahasiswa Indonesia untuk masuk ke dalam ekosistem dunia kerja dan dunia industri melalui kegiatan magang atau pelatihan teknis. Program ini membantu mahasiswa memahami dunia profesi dan mempersiapkan mereka menjadi tenaga kerja yang profesional dan unggul berbekal pengetahuan serta pengalaman yang mereka peroleh selama mengikuti program. Puluhan ribu alumni telah merasakan langsung manfaat berupa peningkatan kompetensi, terutama kompetensi kepemimpinan serta kapasitas berpikir. Tidak hanya itu, alumni MSIB juga mendapatkan pekerjaan lebih baik dan lebih cepat ketika mereka lulus. Kita lanjut obrolan kita. Kita ngomongin dampak gitu ya, yang sudah terasa untuk diri kita masing-masing utamanya. Kita masuk ke Pak Wardoyo dulu. Pak Wardoyo, untuk Pak Wardoyo sendiri setelah menjadi implementor sebagai orang yang menjalankan kebijakan MBKM, untuk Pak Wardoyo sendiri melihat mahasiswa ini dampaknya seperti apa sih Pak? Saya selalu berkomunikasi dengan beberapa mahasiswa, alumni itu. Saya tanya, bagaimana Pak, saya berhasil mendapatkan award dari tempat saya magang. Coba saya lihat seperti apa. Nah, kemudian di kegiatan yang lain juga sama. Jadi bahwa kampus Merdeka ini dampaknya luar biasa sekali bagi mahasiswa, ya, terutama kepercayaan diri, ya, seperti yang diumumkan, kepercayaan diri mereka muncul. Seperti sekarang ini kan ada mahasiswa yang alumni, yang saya ada di kelas itu semester terakhir itu kan, ada 3 mahasiswa dalam satu kelas. Saya tanya, bagaimana perjalananmu ketika kemarin mengikuti MSIB? Wah Pak, saya seneng banget Pak. Terima kasih Pak, kemarin dibantu untuk SPTJM-nya. Apa yang kalian rasakan? Yang pertama Pak, tadi yang saya katakan tadi, percaya diri, kemampuan berkomunikasi. Secara garis besarnya ya soft skill-nya lah meningkat drastis. Ya, termasuk mereka tepat waktunya, bertanggung jawabnya itu lebih kelihatan daripada mahasiswa-mahasiswa yang dalam tanda kutip yang biasa saja.
tahu sendiri kan antara swasta dengan perguruan tinggi negeri kan tentunya berbeda ya dari sisi ininya, tapi ini memunculkan yang dampak yang luar biasa, dan di samping itu juga akhirnya menarik mahasiswa-mahasiswa yang tingkat di bawahnya Untuk jadi ikutan ya. untuk ikutan, karena di kami ya kebijakannya adalah yang boleh aktif itu adalah semester 6 dan 7. Ya. Karena semester 8 harus fokus skripsi ya, fokus skripsi. Sama ya juga betul ya, nggak boleh, karena nanti akan mengganggu perjalanan masa studi ya di situ. Itu dampak yang bisa dirasakan oleh mahasiswa di kami. Di samping itu juga yang sudah lulus, Pak, saya sudah dapat kerja. Jadi waktu nganggurnya itu juga cepat, tidak lama, jadi lebih cepat mendapatkan pekerjaan. Mungkin nanti juga berpengaruh terhadap Belvi ya. Amin. Nah, sama Jessica sepertinya mau melanjutkan S2 keluar sih. Yang kemarin sudah komunikasi dengan universitas yang didatangi kemarin waktu tempatnya ISMA. Kira-kira itu Pak. Oke, terima kasih Pak Wardoyo. Kita lanjut ke Jessica. Sebagai alumni program MBKM, karena kan kalau Belvi masih jalanin nih, nanti kita tanya gimana sih sekarang. Kalau Jessica sendiri, dampak setelah mengikuti IISMA di Radboud, kemudian perbandingannya sama sebelum berangkat itu seperti apa? Mungkin pertama yang paling kerasa juga sama sih kayak yang Pak Wardoyo sempat sebutin sebelumnya, dari sisi soft skill, karakter development gitu. Itu kerasa banget karena kan di sana kita sendiri ya, maksudnya ada satu batch, tapi kan mereka juga baru kenal juga kan, pas lolos ISMA tuh baru kenal. Terus habis itu kesananya juga bareng-bareng, sama-sama belum tahu gitu di Belanda tuh gimana culture-nya di sana. Misalnya mau ke supermarket aja harus misalnya naik bus yang apa, atau subscription busnya gimana kayak gitu. Itu kan semua harus dicari tahu sendiri. Jadi itu benar-benar bikin aku lebih mandiri sih. Terus habis itu juga lebih bisa ngatur waktu kali ya, karena di sana semuanya harus serba sendiri, dari mulai nyiapin makan pagi, terus makan, terus kesananya juga kan kalau di sini mungkin kita lebih gampang ya naik transportasi online, itu gampang mesennya. Kalau di sana kan apa-apa aku tuh kalau nggak naik sepeda, jalan kaki, kalau nggak naik bus gitu biasanya. Nah itu kan juga butuh waktu, busnya datangnya kapan kayak gitu, jadi lebih dihitung, lebih tahu waktu lah gitu, ngalokasin waktunya gimana tuh, belajar banyak di sana. Terus habis itu juga mungkin karena di sana kan aku bisa temenan sama teman-teman dari berbagai negara, jadi aku bisa atau bahkan dari teman-teman dari Indonesia aja itu kan budaya kita di Jakarta gitu, aku udah kecil besar di Jakarta gitu, sama teman-teman aku yang emang besarnya tuh di Sulawesi Utara, di Manado, di Makassar aja itu udah beda banget gitu. Jadi di situ kita kan berteman bareng gitu. Terus belum lagi sama teman-teman dari negara lain, itu mereka punya sudut pandang yang beda banget, dan itu memperkaya sudut pandang aku sih, dan bikin aku jadi lebih open minded gitu, ngelihat satu masalah, ngelihat satu hal tuh dari sudut pandang yang lebih luas. Dan menurut aku itu penting sih untuk aku di kehidupan sehari-hari ataupun nanti dalam karir gitu. Dan itu mungkin dari sisi soft skill gitu ya. Terus yang kedua mungkin dari sisi akademis juga berpengaruh banget, karena kan sistem pendidikannya berbeda. Terus abis itu juga tadi ya course yang aku ikutin juga beda. Itu bikin aku bisa ngelihat ya sama juga sih, memperluas aku dalam memperluas wawasan dan ngelihat satu isu tuh. Kalau sebelumnya aku cuma ngelihat satu isu tuh dari sudut pandang ekonomi karena aku anak ekonomi gitu ya. Tapi dari ISMA aku bisa ngelihat satu isu tuh dari sudut pandang politik, hubungan internasional gitu. Jadi lebih luas aja gitu wawasannya. Terus ya itu sih sama pengalaman juga kali ya. Jadi kan kayak banyak banget pengalaman-pengalaman yang kayaknya nggak bisa aku dapetin kalau aku nggak ikut program ISMA gitu. Jadi itu juga jadi hal-hal yang sangat berharga gitu lah, yang nggak aku sesalin gitu ikut program ISMA gitu sih Kak. Iya benar, kalau aku lihat juga banyak teman-teman yang justru malah berada dari wilayah di luar Pulau Jawa ya, yang maksudnya mendapatkan kesempatan untuk bisa mengikuti program kemudian berangkat keluar gitu ya. Dan itu menjadi memang salah satu tujuan dari kebijakan yang dibuat ini, gitu, kebijakan MBKM. Jadi membuka kesempatan untuk semuanya di semua wilayah Indonesia gitu ya, tanpa terkecuali. Nah, kita masuk ke Belvi. Dampaknya apa nih Belvi? Jadi sekarang mungkin kamu sedang merasakan nih program MSIB ini gitu. Kalau dulu mungkin pas masih di kuliah di kampus aja, ya udah punya jadwalnya nih, kelas ini setiap hari. Sekarang jadi harus ngantor, jadi harus magang, gimana Belvi rasanya? Nah jadi sebenarnya pas awal-awal itu
memang sejak awal pas mau apply juga ortu itu orang tua tuh udah support banget, dan apalagi papa mama aku tuh bener-bener yang kayak, nah akhirnya nih kamu ngerasain ya kerja di Jakarta gitu kan. Terus bener-bener yang kayak didorong untuk lebih gunain transportasi umum gitu kan. Jadi bener-bener tuh sehari-hari karena memang aku nggak ngekos, jadi kan aku bener-bener mau coba semuanya yang baru lah, bener-bener dorong to the limit gitu kan. Kalau misalnya waktu kuliah itu kan kita pasti ngekos ya rata-rata gitu ya. Dan kalau ngekos tuh ya tinggal 5 langkah dari kosan gitu kan. Jadi nggak berasa capek lah ya gitu. Misalnya untuk commute dari kosan ke kampus gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dari Bogor ke Jakarta itu a whole other story lah gitu ya. Jadi bener-bener kayaknya aku udah turun 2 kilo deh. Metode diet yang bagus. Jadi karena memang harus berangkat dari Bogor dan masuk kantor itu jam 9 gitu kan. Jadi aku harus berangkat itu pertama dari rumah naik angkot dulu ya kan. Terus nyampe stasiun naik KRL sampai stasiun Cawang. Terus dari stasiun Cawang naik Transjakarta. Nah itu kalau pagi. Kalau pulang dari kantor naik shuttle terus naik MRT, abis naik MRT turun di Sudirman, dari Sudirman Manggarai Bogor, dari Bogor naik angkot. Panjang sekali perjalanan Bu Melvi. Tiap hari kayak gitu. Nah tapi itu seru dan jadi tantangan tersendiri juga, kayak melihat kehebohan orang di Manggarai setiap hari itu hiburan gitu lah. Terus kayak menambah skill-skill baru lah yang tidak di-expect sebelumnya, kayak misalnya tas ransel taruh depan, terus mau udah penuh nggak apa-apa, terobos aja, yang penting masuk, yang penting pulang gitu kan. Nah terus di kantor juga karena memang bener ya tadi kata Kakak sendiri juga, kalau misalnya di kampus itu kan kita memang udah ada jadwalnya ya, jadi ya kita ngikutin lah dosen misalnya hari ini mau ngajar apa, terus tugasnya udah ada lah gitu. Tapi kalau misalnya di kantor ini karena memang tiap mitra itu kurikulumnya itu beragam banget gitu kan ya, jadi kita harus eksplor sendiri juga, kita harus inisiatif banget. Jadi dari awal di Lazada juga pas onboarding mereka udah bilang gitu kan ke kita kayak di Lazada itu kan harus berani untuk advocate for yourself gitu ya. Jadi kayak jangan tunggu dikasih tugas, jangan tunggu disuapin, tapi kalian harus, Kak aku bisa bantu apa, Kak aku bisa kerjain apa gitu, ada yang bisa aku bantu nggak kayak gitu. Jadi itu sih yang aku dapat banget selama 2 bulan ini. Terus juga bener-bener yang kayak setiap kesempatan apapun yang dikasih pasti aku coba untuk ambil gitu ya. Kayak kemarin itu di Lazada ada kayak semacam town hall gitu. Yeah. Dan itu kan semua staff tuh ya sekaligus ya dikumpulin. Yeah. Jadi kayak ngabuburit gitulah suasananya gitu. Dan aku tiba-tiba disuruh jadi MC. Nah itu kan aku kayak waduh gitu kan. Maksudnya audiensnya itu kan staff semua full time gitu kan. Gimana ya cara bawainnya gitu ya biar nggak kaku atau kayak gimana. Nah itu bener-bener banyak pengalaman baru lah pokoknya selama di Lazada itu. Alhamdulillah mereka itu di sana sangat-sangat kita tuh nggak diabaikan gitu loh. Jadi kayak kita bener-bener diberi banyak kesempatan untuk grow gitu, diberi banyak kesempatan untuk nyoba-nyoba hal baru kayak gitu. Banyak deh pokoknya, juga merasakan kayak hektiknya gak cuma ngedesain tapi kita misalnya harus bisa kayak berkomunikasi secara profesional ke person in charge gitu kan, tentang kayak organisasi perusahaan seperti apa sih. Iya benar, kayak birokrasinya kayak gimana, kayak nggak cuma sekedar nih desain kerjain, enggak, tapi kayak udah ada briefnya kan, kita harus ikutin. Terus misalnya nanti revisi bisa aja berkali-kali. Nah itu jauh lah dibanding pas di kampus. Kalau di kampus kan dosen suka baik ya, kayak ya adalah ini aja gantinya, revisinya ini aja. Nah kalau di kantor kan kita harus ngikutin ya sesuai kemauan klien kayak gitu. Jadi ya itu harus profesional, terus time management, bangun pagi, pulang malam tidak apa-apa. Ya nyampe Bogor jam 9 malam gak apa-apa. Emang ekspektasinya Belvi apa sih sebenarnya ikutan MBKM ini? Aku mau jadi seperti ini, aku mau jadi seperti itu gitu. Emang ekspektasi awalnya apa? Jadi balik lagi ke awal, memang karena setelah aku lulus tuh aku pengen banget kerja di masih pengen kerja di creative environment gitu ya, yang fast pace gitu, yang memang satset gitu untuk terus challenging diri mumpung masih muda gitu kan ya. Nah terus karena emang di Lazada juga environmentnya udah fast pace juga, harus serba satset juga, jadi itu yang ngedorong aku gitu loh buat pengen terus belajar ya, terus berkembang di luar zona nyaman aku kayak gitu. Jadi
Menurut aku so far selama 2 bulan ini aku udah merasakan banget sih pesat dibanding waktu kampus ya. Waktu di kampus, jujur aku waktu di kampus sering kesiangan sih. Sekarang nggak bisa Sekarang kesiangan nggak ya? bisa Nggak kesiangan. boleh. Kebayang kalau kesiangan, aduh 2 jam ke Jakarta gimana ngejarnya. Naik buruk aku. Oke, kita lanjut ke Pak Wardoyo. Nah, Pak Wardoyo, menurut pandangan Bapak gimana sih kebijakan Kampus Merdeka ini dalam meningkatkan relevansi kurikulum dan juga pembelajaran di pendidikan tinggi? Oke, berhubungan dengan kurikulum ini sebenarnya adalah dilema bagi perguruan tinggi. Namun bagaimanapun juga harus mengikuti ya, seperti di kami ya kemarin 1,5 tahun yang lalu mencoba menyusun kurikulum baru menyesuaikan dengan Kampus Merdeka ini. Namun ternyata harus diubah lagi karena ada permen ya yang baru bahwa mahasiswa boleh tidak skripsi. Itu mau tidak mau itu ngubahnya nggak banyak sih ya, cuma ganti nama yang skripsi garis miring tugas akhir atau apa itu tidak jadi masalah, tapi tetap harus diubah. Nah, yang kurikulum yang berhubungan dengan Kampus Merdeka ini dan banyak beberapa prodi awalnya ya Daniel, kenapa harus ngikuti? Nanti bagaimana dengan CPL kami? Nah, tetap bagaimanapun juga kan pegangannya kan capaian pembelajaran kan di situ. Dan setelah diberikan penjelasan oleh pimpinan, kemudian diarahkan dan akhirnya dekan prodi-prodi dikumpulkan, mari kita bersama-sama menyusun kurikulum baru disesuaikan dengan Kampus Merdeka, meskipun juga tidak 100% gitu ya, masih dalam kondisi mau tidak mau ya win-win lah. Akhirnya diambil yang win-win ya, mengikuti ya, tetapi ya capaian juga tetap harus dalam jangkauan mereka gitu. Itu yang pengembangan kurikulum kemarin. Jadi ya termasuk ketika bekerja sama dengan kantor pajak itu juga penyesuaian kurikulum ya, itu disesuaikan mata kuliah apa saja yang bisa dikonversi, mata kuliah apa yang tidak bisa dikonversi untuk yang magang mandiri ya, ke depan. Dan ya pokoknya seru lah gitu. Mau tidak mau harus mengikuti arus gitu. Kalau tidak ya kita ketinggalan. Mau tidak mau harus mengikuti. Dan kan ada kekhawatiran di antara teman-teman perguruan tinggi yang lain itu, dan nanti kalau ganti menteri peraturannya ganti bagaimana? Nah ini akhirnya kan jadi setengah-setengah. Tapi ya tetap saja ada perbaikan kurikulum, penyesuaian itu tetap ada. Oke, nyambung Pak. Kalau begitu harapannya untuk mereka belajar Kampus Merdeka ini ke depan seperti apa Pak dari Pak Wardoyo? Ke depan selain ada flagship ya tentunya kampus belajar yang mandiri ini yang harus lebih digiatkan lagi. Dan saya kan juga di BAK itu mengikuti alur permintaan surat menyurat daripada mahasiswa itu. Sekarang magang mandiri itu banyak peminatnya gara-gara MSIB yang melonjak begitu ketatnya juga drastis itu. Mereka nanya ada konversinya enggak? Sementara belum ada belum ada pijakannya apakah konversi atau belum, sementara belum ya, sambil tentunya ya kami lapor kepada pimpinan bagaimana tentang ini. Dan ada beberapa mitra juga yang sudah mengajak untuk bekerja sama dan itu kan bukan wewenang saya ya, saya serahkan kembali ke kalau misalnya dapat surat, dapat email itu saya serahkan kepada bagian kerjasama, kan ada bagian khusus kerjasama itu. Ya berarti memang karena kalau kebijakan tentang magang mandiri juga dikembalikan ke perguruan tinggi masing-masing ya. Nah kita lanjut ke Jessica, harapannya untuk MBKM ini seperti apa sih Jess? Harapannya kalau harapannya sebenarnya menurut aku salah satu yang aku lihat gitu ya, dari kemarin kan aku pas ISMA ada teman-teman yang dari daerah juga gitu. Dan kayaknya kalau aku cukup beruntung di UI itu sosialisasi, dan kayaknya dari berbagai jurusan itu semuanya udah banyak gitu yang ikut MBKM, ikut ISMA atau ikut program-program lainnya. Tapi kayaknya ada beberapa teman aku yang di universitas lain itu masih banyak temennya tuh katanya belum cukup terpapar gitu dengan
oh ada nih ternyata program-program kayak gini tuh mereka masih banyak belum tahu, atau kayak gimana ya cara ikutnya itu mereka ada beberapa yang masih belum tahu gitu. Jadi harapannya mungkin supaya program ini, karena aku sendiri udah ngerasain dampaknya yang sangat signifikan gitu buat aku. Jadi harapannya semoga program ini tuh bisa lebih menjangkau lebih banyak mahasiswa lagi di berbagai universitas di berbagai daerah di Indonesia gitu, supaya semua mahasiswa bisa ngerasain program ini kayak gitu. Gitu sih mungkin Kak. Oke, dari Belvi? Kalau dari aku sebenarnya kurang lebih cukup sama juga kayak Kak Jessica, karena bener banget bahkan di kampus aku sendiri pun belum semua inisiatif itu untuk cari tahu sendiri. Jadi kalau dari Telkom University juga mereka udah upayain banget untuk sosialisasiin, karena mereka juga dukung banget programnya gitu kan. Cuman kadang untuk dari pusatnya sendiri juga kita pengennya mungkin bisa lebih banyak sosialisasi lagi, terus mungkin untuk program-program baru lagi mungkin gitu yang lebih beragam lagi. Kemarin sih dengar-dengar katanya ada yang baru lagi ya katanya. Terus habis itu aku juga harapannya bisa mungkin lebih banyak mitra-mitra lagi, atau misalnya yang dari magang mandiri mungkin bisa dipindah ke MSIB juga, jadi biar bisa dikonversi gitu kan, jadi lebih terproteksi gitu ya mahasiswa yang ikut programnya. Karena aku merasa kalau misalnya kita magang melalui MSIB itu lebih terproteksi banget dibanding misalnya kita magang nyari sendiri atau kayak gimana, karena kita udah pasti dilindungi, udah pasti apa ya, jaminan konversi. ada jaminan konversinya bener. itu yang paling diharapkan mahasiswa. Itu yang utama. Sama juga dihargai lah ya gitu. Jadi nggak seperti stigma magang pada umumnya yang kayak magang tuh pokoknya ya gitu aja lah, dijalanin aja lah, mau nggak dibayar nggak apa-apa gitu. Padahal kan sebenarnya itu nggak apa-apa gitu. Jadi dengan ada MSIB tuh jadi terbantu untuk setidaknya itu bisa dikurangi banget eksploitasi mahasiswa kayak gitu kan. Terus juga ditambah apa lagi ya, mungkin project khusus gitu ya, karena yang aku notice adalah kan dari tiap mitra itu nggak semuanya ngasih project ke mahasiswa. Jadi ada yang memang magangnya tuh yang menjalani kehidupan biasa aja sebagai layaknya karyawan gitu ya di perusahaan itu gitu, tapi ada juga nih yang mitranya tuh lebih involved sama yang ikut magang gitu, jadi dikasih project khusus ya, mentorshipnya sama dikasih project khusus gitu ya. Nah kalau misalnya itu bisa diterapkan di semua mitra tuh jadinya outputnya setelah magang, setelah MSIB tuh jadi lebih merata gitu. Nah itu menurut aku suatu hal yang bisa di note juga untuk batch-batch selanjutnya. Oke, kalau boleh aku rangkum, mungkin harapannya secara garis besar adalah semoga MBKM ini tetap terus berlanjut dong. Iya benar banget. Dan juga tadi ya tentang MSIB juga semoga bisa menjadi percontohan untuk magang-magang mandiri lainnya di semua perguruan tinggi. Jadi sehingga konversinya juga sudah terjamin gitu kan. Dan juga untuk ISMA tadi kita juga bahas sedikit bahwa ini memang terbuka untuk semua teman-teman di seluruh Indonesia, dan juga program-program MBKM memang dari Sabang sampai Merauke bisa ikutan gitu. Jadi harapannya salah satu kita mengadakan senior ini juga menjadi salah satu kanal untuk kita menyuarakan bahwa MBKM ini ada dan apa sih MBKM itu gitu. Oke, sahabat Dikbud, mungkin itu obrolan kita di kesempatan kali ini, dan juga harapan-harapan kita adalah MBKM terus lanjut. Sepakat? Lanjut Bel. Lanjut Bel. Power Day lanjut. Mari kita lanjutkan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, utamanya di bulan Merdeka Belajar ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata di kesempatan kali ini. Saya Firza Putra Pratama undur diri, pamit. Terima kasih banyak semuanya.